Selamat pagi. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Terima kasih kepada Tuhan karena kasih setianya yang sudah diberikan kepada kita, sehingga kita boleh kembali berkumpul di rumah masing-masing untuk mengikuti kebaktian sekolah minggu melalui media sosial. Nah, adik-adik semuanya sudah sarapan? Sudah mandi? Nah, pasti sudah ya. Nah, sebelum kita memulai kebaktian kita siapkan buku Alkitabnya, katekismusnya, ya. Nah, oke, sudah siap adik-adik? Siapkan juga hatimu ya. Mari kita bernyanyi. Hello, hello, olala. Adik-adik, lipat tangannya, sikap berdoa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Kubukakan dengan amin, tuluskan hati dengan yakin, memegang firman-Mu. Curahkan roh-Mu Tuhan, supaya teguhkan kami setia padamu. Kita sama-sama mengucapkan doa, ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, nah sekarang buka katekismusmu, kita masuk ke batik yang ke-6 atau
disebut dengan Pati Paonopon. Pati Paonopon, punako mamuno. Demikian firman Tuhan, kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Masuk semangat adik-adik, kita bernyanyi. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya, yuk setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam Adik, sekarang kita masuk ke ayat bulanan. Ya, masih ingat ayat bulanan kita pada bulan ini? Yang tertulis di dalam Markus 16 ayat 15. Pasti sudah hafal semuanya ya. Kita sama-sama mengucapkan Markus 16 yang ayat ke-15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Sekali lagi, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Demikian firman Tuhan, kita sama-sama berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, kita menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Masih semangat adik-adik? Mari kita bernyanyi. Setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai mati. Apakah jawabanmu untuk kasih setianya? Setialah sampai mati. Berdoalah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Berdoa sampai mati. Apakah jawabanmu untuk kasih setianya? Berdoalah sampai mati. Ya. Adik-adik, sekarang kita mengakui iman kepercayaan kita. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, adik-adik, kita masih semangat bernyanyi ya. Nah, masih pagi hari, kita bernyanyi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sadrak, Mesak, dan Abednego taat kepada Tuhan, tidak mau menyembah Baal, Raja Nebukadnezar. Mereka tidak takut mati walau masuk dapur api. Tuhan menyelamatkan. Berjalan di api, mereka tidak mati. Berjalan di api, Tuhan menyertai. Mereka tidak takut mati walau masuk dapur api. Tuhan menyertai. Adik-adik sekolah minggu, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Diambil Alkitabnya, ambil sikap berdoa. Kita berdoa. Puji syukur kami ucapkan kepadamu, Bapa yang baik, Bapa yang mulia, Bapa yang tahta di kerajaan surga, atas segala kasih setia yang Kau berikan kepada kami. Bapa yang baik, Bapa yang mulia, kami percaya Tuhan, Engkau bangunkan anak-anak sekolah minggu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, dengan tidak kurang suatu apapun. Bapa yang baik, Bapa yang di surga, juga Tuhan, kami mau berterima kasih kepadamu Bapa, atas kasih setiamu Tuhan, Engkau berikan kepada kami kesehatan Tuhan, sehingga kami boleh kembali Tuhan mengikuti acara kebaktian sekolah minggu Tuhan yang kami adakan di rumah kami masing-masing Tuhan. Kami percaya Tuhan, walaupun kebaktian ini Tuhan kami lakukan di rumah kami masing-masing, Engkau selalu hadir bersama dengan kami, juga dengan anak-anak kami sekolah minggu Tuhan yang berada di rumah mereka juga masing-masing bersama dengan keluarga mereka. Engkau juga menyertai mereka, memberikan kesehatan kepada mereka. Bapa yang baik, sebentar lagi kami juga mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Kau bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami tentang firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Juga dengan hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya Engkau urapi dengan Roh-Mu Tuhan, Roh Kudus dari Engkau, agar apa yang disampaikan oleh hamba-Mu dapat dipahami oleh anak-anak ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, berfirmanlah Engkau, kami siap mendengarkan. Terima kasih Tuhan. Amin. Alkitabnya yang tertulis di dalam Daniel 3 ayat 24 sampai 29. Itu dalam perjanjian lama. Sudah dapat? Sudah dapat ya? Nah, kita sama-sama membaca. Demikian firman Tuhan. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja, katanya. Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa. Bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego
akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, pasti ini cerita tentang Daniel sudah sering kita dengarkan ya, di sekolah ataupun di gereja. Nah, saya ini mau tanya dulu, api, sering sama tidak kenal dengan api? Pasti semua kenal dengan api kan? Yang sifatnya adalah panas. Nah, dari nas khotbah kita pada hari ini, temanya adalah aku berani bersaksi tentang Yesus Kristus. Aku berani bersaksi tentang Yesus Kristus. Nah, di dalam teks khotbah yang kita baca ini adalah pada saat itu bangsa Israel yang bangsa pilihan Tuhan, mereka sudah menyembah Allah lain. Mereka tidak lagi menyembah Allah yang sudah menolong mereka. Sehingga apa? Allah menghukum mereka. Allah menyerahkan bangsa Israel itu ke raja. Raja yang kejam. Raja Babel. Yang bernama si Nebukadnezar. Diserahkan Tuhan semuanya. Bangsa Israel bahkan semua harta-harta mereka kepada raja tersebut. Kenapa? Karena tadi bangsa Israel itu tidak mau lagi menyembah Tuhan, sehingga Tuhan pun marah kepada mereka, diserahkan mereka kepada Raja Babel. Mana Raja Babel itu menjajah orang Israel. Nah, Raja Nebukadnezar dia membuat suatu perintah. Perintahnya bahwa dia menyuruh pegawai istananya untuk memanggil orang Yahudi itu, beberapa orang Yahudi untuk membantu melayani dia di istananya. Lalu pegawai istana itu memanggil orang-orang Yahudi. Adalah 4 orang anak muda bangsa Israel dari suku Yehuda. Anak muda ini siapa saja namanya ya? Nah, sebelum diganti namanya, nama mereka adalah si Daniel, Hanania, Misael, dan Azaria. Mereka ini anak muda yang tangguh, anak muda yang pintar. Nah, syarat yang diberikan oleh raja, syaratnya memilih bangsa Israel supaya melayani Raja Nebukadnezar di istana adalah harus anak muda yang pintar, anak muda yang tidak ada celahnya. Anak muda yang tahu pola hidup sehat. Nah, itu tadi terdapat pada diri si 4 pemuda tadi. Semua yang ada pada mereka. Mereka pintar, seorang yang muda, mempunyai pengetahuan yang tinggi, bahkan mempunyai pola hidup yang sehat. Nah, pegawai istana memilih mereka dan membawa mereka ke istana. Nah, sampai di istana raja, nama mereka diganti. Nama mereka diganti menjadi apa ya nama mereka? Yaitu si Sadrak, Mesak, dan Abednego. Itulah nama mereka diganti sampai di istana. Nah, ketika anak muda itu, orang-orang yang terbaik yang diperkenalkan oleh raja, melayani raja itu, selain mereka hebat, mereka juga adalah seorang yang teguh setia kepada Tuhan. Yang lalu setia kepada Tuhan. Mereka tidak mau menyembah Allah lain manapun. Itulah kehebatan mereka. Suatu saat Raja Nebukadnezar membuat suatu perintah. Nah, dalam perintahnya ini diuji iman yang bertiga itu. Apa sih perintah Raja Nebukadnezar? Nah, perintahnya supaya semua rakyat di bawah pemerintahan Babel harus menyembah dewa Baal, patung emas yang dibuat oleh si Raja Nebukadnezar. Harus, siapa yang tidak mau menyembah dewa Baal tersebut, patung emas tersebut, akan dihukum mati. Ya, akan dihukum mati. Nah, dibuat suatu perintah supaya semua rakyat menyembah patung dewa Baal. Tetapi bagaimana yang dengan yang berempat itu? Apakah mereka mau menyembah dewa Baal yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar? Nah, tidak, mereka tidak mau. Mereka tetap
setia kepada Tuhan. Kedapatanlah sama si pegawai istana. Baru tengok, oh anak muda itu rupanya tidak mau menyembah Dewa Baal. Dia adukanlah kepada Raja Nebukadnezar. Raja, lihat ada 4 orang Israel dan bangsa Yehuda yang tidak mau menyembah patung raja Tuanku. Nah, siapa mereka? Kata raja. Panggil mereka itu, katanya. Lalu dipanggillah si Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dipanggil. Nah, kenapa kalian tidak mau menyembah Allah yang aku buat itu? Katanya. Lalu apa kata mereka? Di dalam Daniel 3 ayat 17 sampai 18. Nanti kamu baca ya. Apa di situ katanya? Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Nah, coba kita lihat ya, betapa teguhnya iman mereka. Mereka tidak mau menyembah Allah lain, hanya kepada Tuhan Allah saja. Lalu apa yang terjadi? Mengamuklah si Raja Nebukadnezar. Diikatnya mereka yang bertiga itu, lalu dicampakkan ke dapur api yang menyala-nyala. Campakkan mereka ke situ. Nah, dari situ tuh bermati orang itu. Dipikir Raja Nebukadnezar kan, karena mereka tidak mau menyembah patung buatanku, katanya. Nah, bayangkan dulu adik-adik, mereka dimasukkan ke dalam dapur api, mana apinya menyala-nyala, lidah api menyala-nyala. Tetapi apa yang terjadi situ adik-adik? Apakah mereka terbakar? Apakah rambut mereka hangus? Tidak. Kenapa? Karena Tuhan menyertai mereka, sehingga mereka tidak terjadi apa-apa, tidak terbakar, bahkan tidak ada bau hangus apapun dalam tubuh mereka. Rupanya ditengok si pengawal istana itu. Loh, tadi kita masukkan bertiga, kok ada berempat di situ ya? Katanya. Siapa di situ? Tadi kita masukkan bertiga, sekarang berempat. Nah, siapa di situ? Nah, itu tadi malaikat Tuhan menyertai mereka sehingga mereka tidak terbakar apa-apa. Lalu diadukan kepada raja. Raja, coba tengok dulu itu. Mereka bertiga tidak terbakar, katanya. Bahkan tidak ada sedikit pun hangus dari tubuh mereka, katanya. Raja pun melihat, iya ya, ada 4 orang rupanya itu. Dan tadi kita masukkan 3, katanya. Lalu dipanggil raja lah mereka. Sadrak, Mesak, Abednego, keluarlah, katanya. Lalu mereka keluar. Mereka keluar. Tapi tidak ada apa-apa yang terjadi kepada mereka. Raja sangat takjub sekali melihat mereka. Ya, raja sangat takjub sekali. Wah, sungguh hebat Allah yang disembah oleh si Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sehingga Raja Nebukadnezar tersebut pun memerintahkan beberapa ayat yang ada di sana. Apa katanya? Bahwa siapa yang melecehkan atau menghina Allah, Sadrak, Mesak, dan Abednego akan diapain? Dipenggal katanya. Nah, bayangkan. Dan rumahnya dirobohkan. Nah, itulah karena kuasa Allah yang melindungi oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sehingga Raja Nebukadnezar pun mentahkan kepada rakyatnya supaya tidak, siapa nanti yang menghina Tuhan Allah, Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dihukum mati. Nah, kita dari cerita Alkitab ini ya, yang sudah kita baca ini, nah kita melihat iman, kepercayaan Sadrak, Mesak, dan Abednego kepada Allah itu yang menjadi perisai kekuatan mereka, keberanian mereka mempertaruhkan Allah. Iman membuahkan mukjizat. Apa mukjizatnya? Yaitu si Raja Nebukadnezar tadi menjadi bertobat dia. Dia memuji Allah, betapa besarnya dan agungnya kuasa Tuhan. Nah, oleh karena itu kita sebagai anak sekolah minggu jangan pernah malu bersaksi kepada Tuhan. Ya, kita harus berani bersaksi dimanapun kita berada. Apapun yang terjadi, kita harus mau bersaksi kepada Tuhan. Karena apa kata Tuhan?
Ya, apa kata Tuhan? Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga, katanya. Aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkal dia di depan Bapakku yang di surga. Nah, Tuhan Yesus mengharapkan kepada kita anak-anak sekolah minggu harus mau berani bersaksi, menjadi saksi Kristus. Jangan malu untuk ikut kepada Tuhan, harus mau percaya dan ikut kepada Tuhan. Karena apa? Yesus akan mendengarkan seruan anak-anak yang setia kepadanya. Jadi anak Tuhan itu harus mau ikut dan percaya kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami ucapkan kepadamu, Bapa yang baik, Bapa yang mulia, atas segala kasih setia yang Kau berikan kepada kami, Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang mulia, terima kasih ya Bapa, karena Kau menyertai kami Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhir dari kebaktian kami ini Tuhan. Bila kiranya nyanyian yang kami nyanyikan itu hanya untuk memuji muliakan nama-Mu. Juga Tuhan yang baik, Bapa yang di surga, kami juga telah mendengarkan Tuhan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Adalah kami Bapa untuk dapat menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajari kami Tuhan, agar kami mau setia dan mengikut Engkau Tuhan. Seperti Sadrak, Mesak dan Abednego yang di mana Tuhan iman mereka tidak goyah, mereka tetap teguh Tuhan untuk setia kepadamu, bahkan selalu menyembah Engkau Tuhan. Ajar juga kami anak-anak sekolah minggu Tuhan, dimanapun kami berada, untuk tetap selalu setia kepadamu Bapa, untuk tetap mau ikut dan untuk tetap selalu ikut kepadamu Tuhan, suka ataupun duka Tuhan. Ajari kami Bapa, karena kami percaya Engkau Allah yang maha baik Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang juga Tuhan kami mau doa Bapa, yang sampai sekarang ini Tuhan, di mana wabah penyakit corona masih mau melanda Tuhan. Kiranya ya Bapa, Engkau yang selalu Tuhan memberikan kepada kami kebijaksanaan bagaimana kami harus menjaga kesehatan kami Tuhan, untuk bisa kami memutus rantai penyakit corona ini Tuhan. Ajari kami Bapa untuk bisa kami mematuhi peraturan pemerintah Tuhan, sehingga Tuhan keadaan bisa pulih kembali Bapa. Kami bisa bersekolah kembali, kami bisa bergereja di rumah-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau Allah yang maha kudus, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang berkuasa ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Juga Bapa, pada anak-anak sekolah minggu, dimanapun mereka berada, di mana mereka masing-masing, Engkau tetap jaga sertai mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas segala kasih setia yang Kau berikan kepada kami. Ampunkan atas segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan, sengaja ataupun tidak sengaja, agar tidak terhalang berkat yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa dalam nama anak Bapa, Tuhan kami, Yesus Kristus yang hidup. Amin. Kita masih semangat adik-adik. Kita bernyanyi, saya mau ikut Yesus. Kita mau menutup kebaktian kita, ambil sikap berdoa. Kita berdoa sama-sama, kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.